datang pada datang karena haus akan Tuhan, kami rindu akan Tuhan. Kami haus akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, waktu yang indah yang Kau berikan. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami. Kami tahu Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam kami. Engkau tinggal bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang sudah Engkau berikan itu. Tiba saatnya berfirmanlah kepada kami ya Bapa, lewat Roh Kudus-Mu berkata-katalah kepada kami saat ini. Kami siap menerima firman. Roh Kudus urapi kami, telinga kami boleh mendengar kebenaran itu, dan hati kami boleh terbuka untuk menyimpan firman. Kasih Bapa, kami berdoa dalam haleluya. Sama-sama katakan, Shalom, selamat pagi. Sehat? Berapa hari ini di cuaca secara fisik ada sehat? Jaga kesehatan, sehat, firman. Kita dalam manusia jasmani. Roh kita harus, kenapa Tuhan jaga tubuh kita? Agar Tuhan ya melalui saudara harus memakai cara kerja. Dia bekerja, dia tidak bekerja. Roh Tuhan bekerja di dalam tubuh manusia. Akan Roh Tuhan bekerja, dia bekerja di dalam saya. Itulah sebabnya kenapa tubuh saudara harus, tidak ada larangan jangan merokok dalam Alkitab. Tidak ada ayatnya, janganlah merokok. Tapi yang jelas bungkus rokok sudah melarang kita. Betul nggak? Bungkus rokok aja sudah melarang. Tapi banyak orang Kristen yang tetap merokok. Udah dibuat gambarnya di situ serem-serem. Tetap aja orang Kristen masih merokok. Jadi ketika saudara sakit karena merokok, itu adalah akibat kesalahan, bukan karena Tuhan tidak menjaga saudara. Karena saudara yang melanggar hukum alam. Ya. Saudara, Tuhan itu juga menciptakan yang namanya hukum alam. Dalam ilmu fisika, biologi kita belajar semua namanya ada hukum alam, saudara. Tuhan yang menciptakan hukum alam. Ya. Hukum alam yang terkenal misalnya hukum gravitasi. Benda
pasti akan jatuh ke bumi karena bumi magnet besar buat benda-benda itu bisa jatuh. Jadi kalau saudara menjatuhkan diri dari lantai 5, walaupun saudara berdoa puasa, saudara tetap akan patah kaki minimal. Kenapa? Karena saudara melawan hukum alam. Yang menciptakan hukum alam siapa? Tuhan. Jadi jangan dipikir kalau saya sudah dalam Tuhan, saya bisa melawan hukum alam. Tuhan menghormati hukum yang termasuk juga dalam soal kesehatan. Tubuh kita punya yang namanya batas kekuatan. Tuhan menciptakan pagi dan siang. Manusia ada waktu bekerja, ada waktu. Dan juga apa yang masuk dalam tubuh kita mempengaruhi. Jadi sebagai orang Kristen diberi tubuh oleh Tuhan untuk kita jaga dan pelihara supaya kita pakai oleh Tuhan. Dia memakai tubuh kita, saudara. Kalau saudara nggak mau dipakai tubuh saudara, maka Tuhan akan memakai dai. Tuhan bisa pakai batu, kata Yohanes. Tuhan bisa menjadikan batu untuk memuji Tuhan kalau tidak ada lagi mulut orang-orang umatnya yang mau memuji Tuhan. Tapi kalau sampai itu terjadi, berarti saudara kebangetan namanya. Di hadapan Tuhan kita sudah tidak lagi sebagai. Nah, jadi saudara, ya ini saya rindu sudah ke tahun 41 ulang tahun gereja. Kita mau lebih lagi di dalam jangkau. Ya, saudara ingat bahwa misi hidup kita adalah menyelesaikan, yaitu kita harus menyelesaikan tugas kita. Apakah Yesus akan datang di hidup saudara dan saya masih tahu? Tapi biarlah setiap kita mengambil sebuah tekad, Tuhan, sebelum Engkau memanggil saya dari dunia ini, pastikan saya sudah menyelesaikan panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya yang sama adalah siapapun saudara. Kita semua dipanggil dan diperintahkan, beritakanlah Injil ke seluruh. Jadi setiap saudara dan saya tidak bisa berkata, Tuhan itu bukan tugas saya. Oh itu tugasnya Pak Parda dan Ibu. Oh itu tugasnya pendeta-pendeta, itu tugas orang di teologi. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi saudara harus berdoa, minta Tuhan tuntun bagaimana saudara menyelesaikan tugas saudara, memberitakan Injil. Kepada siapa? Tuhan pasti akan tuntun saudara. Yang pasti keluarga saudara beritakan Injil. Tetangga-tetanggamu, teman kantormu, teman sekolahmu, teman kuliahmu. Ya. Lalu kalau Tuhan beri kesempatan saudara pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, pergi kemana saja di seluruh dunia ini. Itu adalah kesempatan saudara memberitakan Injil. Saudara mungkin bukan misionaris yang diutus pergi ke satu negara untuk melayani dan tinggal di negara itu. Tapi saudara bisa enggak memberitakan Injil ke luar negeri? Bisa enggak? Bisa. Waktu saudara jalan-jalan. Saudara jalan-jalan, jangan saudara berpikir itu hanya jalan-jalan. Itu berarti Tuhan izinkan saudara bisa keluar negeri, berarti saudara punya kesempatan memberitakan Injil kepada bangsa lain. Itulah artinya kita sedang berada dalam rencana Tuhan dalam segala sesuatu. Saudara sedang tugas keluar kota. Lihatlah itu kesempatan saudara untuk memberitakan Injil kepada orang di luar kampung saudara, di luar tempat tinggal saudara.
Jadi setiap waktu dan kesempatan bagi kita, disitulah kita sedang menyelesaikan apa yang menjadi panggilan kita, saudara. Karena tidak semua kita menjadi misionaris yang diutus khusus ke satu daerah. Tapi saudara bisa pergi ke ujung-ujung bumi. Apalagi di zaman ini. Jika saudara dapat kesempatan, entah jalan-jalan, entah dinas luar kota, dinas luar negeri, itu adalah kesempatan saudara. Tuhan, saya bisa bertemu seseorang di luar bangsa saya, di luar suku saya, untuk menyampaikan berita Injil. Amin. Jadi ketika saudara punya kerinduan, Tuhan aku mau jalan-jalan ke Amerika, Tuhan aku mau jalan-jalan ke Cina, aku mau jalan-jalan ke Hong Kong. Saudara ingat, berarti Tuhan juga sedang menaruh di hati saudara untuk ada kesempatan memberitakan Injil di sana. Amin. Maka dengan cara demikianlah Injil diberitakan. Saudara, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, Injil dimulai diberitakan di Yerusalem. Tapi Injil bisa menyebar ke daerah lain, ke Samaria. Itu bukan karena mereka mau pergi ke Samaria, saudara. Karena ada aniaya di Yerusalem. Mereka pada kabur dari Yerusalem. Tapi sementara mereka kabur, melarikan diri dari orang-orang yang hendak menangkap mereka di Yerusalem, mereka memberitakan Injil, saudara. Maka terbukalah gereja di Antioquia, gereja di daerah, di tempat-tempat lain. Jadi mereka tidak, murid-murid itu tidak secara khusus, oh kita memberitakan Injil. Memang ada yang secara khusus diutus oleh Tuhan, seperti Filipus. Dalam Kisah Rasul di sana dituliskan. Tapi kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul juga, ketika aniaya terjadi setelah Stefanus dirajam, murid-murid pada mencar. Sambil mereka lari dari Yerusalem, mereka memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita gunakan semua kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Entah saudara tugas keluar kota, entah saudara jalan-jalan keluar negeri, entah saudara mau survei tempat dimanapun. Bilang, Tuhan, gunakan kesempatan ini, saya bisa memberitakan Injil. Amin. Yang amin cuma 3 orang nih. Kalau saudara mengamenkan, saya mau katakan, saudara akan dapat kesempatan banyak keluar kota dan keluar negeri. Iya, betul. Percaya saja. Ketika hati saudara berkata, Tuhan saya mau memberitakan Injil ke bangsa-bangsa, Tuhan akan buka saudara bisa pergi ke luar negeri. Entah apapun caranya. Ya, entah saudara tiba-tiba dapat beasiswa, entah saudara tiba-tiba punya keluarga di sana, datanglah ke sini, aku kasih ongkosmu. Siapa yang tahu, saudara? Siapa yang tahu? Ya, makanya saudara siapkan hati dan juga paspor. Saudara mau keluar negeri nggak ada paspor gimana? Ya, oke. Ya, ini untuk membuka wawasan saudara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang diutus oleh Tuhan. Baik. Tema kita hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sepanjang bulan ini kita sudah bicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dan juga terutama karunia-karunia Roh Kudus. Sekarang kita mau masuk hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, Dia bukan saja memberikan kepada kita kuasa, tetapi juga tentunya Dia mau memimpin hidup kita. Ya. Di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Alkitab menjelaskan bagaimana umat Tuhan itu dipimpin oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Hanya wujud daripada Roh Kudus pada waktu itu, orang Israel melihat Tuhan itu dalam wujud tiang awan dan tiang api. Jadi manifestasinya ditampakkan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Jadi memang di dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu nampak secara fisik, saudara. Ya, nampak secara fisik. Kenapa? Karena mereka belum memiliki iman yang sejati.
Tetapi dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan itu sering tidak nampak secara fisik. Karena Tuhan menginginkan umat perjanjian baru adalah umat yang percaya walaupun tidak melihat. Dan itu levelnya lebih tinggi, saudara. Ya, kalau orang percaya karena melihat, itu mah biasa. Ya, kalau saudara baru percaya setelah melihat, itu mah biasa, saudara. Tapi kalau saudara percaya walaupun tidak melihat, Tuhan bilang berbahagialah engkau. Jadi kalau kita berkata kalau kita melihat umat perjanjian baru, mereka seringkali lebih diperhadapkan dengan iman kepada Tuhan walaupun belum melihat. Dan itulah yang Yesus selalu ajarkan. Demikian juga di dalam pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat ada dua hal yang Tuhan Yesus alami sebagai contoh bagi kita, bagaimana dia dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita baca di dalam Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi kalau dipimpin oleh Roh Kudus, ternyata Roh Kudus itu bisa membawa kita, memimpin kita untuk menghadapi yang namanya pencobaan. Banyak orang Kristen merasa bahwa pencobaan itu sesuatu yang harus dihindari. Tetapi di sini kita melihat justru Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Yesus setelah dibaptis, hal pertama yang dia hadapi apa, saudara? Dicobai iblis. Jadi ketika kita menjadi murid-murid Kristus, hal yang kita harus selalu sadari, bahwa yang namanya pencobaan dan ujian itu akan dihadapi oleh orang-orang Kristen. Jadi tidak ada istilahnya orang Kristen itu bebas dari pencobaan. Tidak. Setiap kita akan selalu dan sering diperhadapkan dengan berbagai macam ujian dan pencobaan. Kenapa Yesus sendiri harus menghadapi pencobaan? Tentunya adalah supaya Yesus menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita sebagai murid-muridnya. Kalau guru kita saja, Tuhan kita saja, Mesias kita saja, berhadapan dengan yang namanya pencobaan, maka itu sesuatu yang juga harus kita sadari pasti akan kita hadapi. Nah, Yesus menjadi teladan bagi kita adalah karena ketika dia menghadapi pencobaan, dia menang dalam pencobaan sebab dia dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang Yesus katakan dan lakukan menghadapi pencobaan dari iblis adalah karena dia sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Nah, begitulah cara kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup ini. Ketika kita menghadapi pencobaan seberat, sesulit apapun, ingat, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Kudus ada di dalam dirimu, saudara. Bersama dengan dirimu. Sadar terus-menerus, Roh Kudus ada di dalam diriku. Sehingga ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi tantangan, mulai di rumah, di jalan, di kantor, yang harus selalu kita ingat, Roh Kudus ada bersama dengan saya. Peranan Roh Kudus sangat penting, saudara. Jangan diabaikan, jangan diabaikan. Saudara tidak pernah sendirian. Apapun kesulitan yang kau hadapi, ingat terus, saya mau katakan, ingat terus, taruh dalam pikiranmu ada Roh Kudus di dalam diri saya. Tidak saudara pernah sendirian, sekalipun saudara tinggal di rumah sendirian. Gak ada orang di rumah itu. Ingat ada Roh Kudus di dalam dirimu. Dia bukan jauh di sorga. Dia bukan di rumah tetangga sedang ngintipin saudara, oh lagi ngapain nih si X ini nih. Ya,
Andri lagi ngapain nih? Andri nggak ada Friska di rumah, Andri ngapain nih? Ya, Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara. Dan Alkitab mengatakan, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus menyertai saudara selama-lamanya. Saudara, kata penolong itu juga berarti dia penghibur. Ya, comforter. Memberikan penguatan, memberikan penghiburan, memberikan nasihat. Mengapa kita perlu masuk di dalam doa ketika saudara sedang ada dalam pergumulan? Supaya saudara masuk mendengarkan Tuhan bicara apa kepada saudara. Nah, banyak orang Kristen ketika mereka punya masalah, mereka bukan berdoa. Mereka pergi cari hiburan. Ya, cari hiburan. Tapi mereka nggak punya solusi. Nah, jadi kita perlu menyadari. Nah, saudara, kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus? Saudara harus menyadari juga bahwa iblis itu ada ya. Dan masih bekerja. Sampai hari ini iblis itu masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Walaupun dia sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Tapi iblis masih diberi kesempatan di dalam dunia ini. Belum bebas dari pekerjaan iblis. Belum. Nanti tiba waktunya di akhir zaman, Kitab Wahyu mengatakan iblis akan dirantai, lalu kemudian dimasukkan ke dalam jurang maut dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sebelum itu, iblis masih bekerja, saudara. Dia masih berusaha untuk menghancurkan kehidupan umat manusia, menarik manusia sebanyak-banyaknya untuk binasa, di dalam tipu muslihatnya. Itu pekerjaan iblis. Dan yang pasti dia juga menyerang dan mencari para pengikut Yesus. Oleh karena itu kenapa Tuhan menyuruh kita waspada selalu, tetapi dengan sikap yang benar, bukan takut. Sikap waspada artinya bahwa Tuhan ada di dalam saya, maka saya diberikan satu kemampuan untuk menghadapi setiap ancaman apapun dari iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, hal yang harus selalu kita ingat. Ada musuh di sekitar kita yaitu iblis, bukan orang, tetapi iblis bisa memakai orang-orang tertentu. Saya udah cerita belum? 2 minggu yang lalu, saya naik mobil dengan Bu Odi, dengan saya punya Bapak Uda. Saya dari sini nih, mau belok mau putar, mau cari makan waktu itu. Mau nyebrang, maksud saya mau putar begini, tapi saya mau putar di pom bensin yang ada di sana, saudara. Saya udah jalan pelan, lalu motor sudah berhenti, mobil sudah berhenti. Saya maju sedikit, tiba-tiba ada motor nyelonong, saudara. Blah. Pintu mobil saya, bagian kiri, belakang, pas ada Ibu Odi di situ. Langsung ditabrak. Bayangkan, saudara, kita hati-hati, tapi ada orang yang nyelonong. Entah kenapa dia nyelonong, entah dia lupa, entah dia bengong, entah apapun. Tapi satu hal yang saya mau katakan, iblis selalu berusaha untuk mencelakai kita. Tapi apakah kita katakan, Tuhan kok enggak menjaga? Bukan Tuhan tidak menjaga kita, saudara. Ada iblis melalui orang-orang tertentu bisa menyerang kita. Bisa mencelakakan kita. Tapi yang penting adalah bagaimana respon kita terhadap situasi itu. Disinilah kita perlu di dalam tuntunan Roh Kudus senantiasa. Supaya kita tidak menjadi takut, khawatir, lalu kemudian kita bersikap negatif. Ya, ada orang kan
Ketika ditabrak, kira-kira apa yang harus dilakukan? Andre. Nah, mungkin kalau ada orang yang tidak dalam tuntunan Tuhan, wah dia bisa ambil kunci stang. Bisa baku hantam di situ, betul nggak? Bisa pukul-pukulan, berantem dan sebagainya. Itu seringkali terjadi. Itu kami udah tabrak betul saudara. Ini ada orang sekedar nyerempet. Bahkan bukan nyerempet, hanya lewatin aja, motong jalan aja. Orang bisa menjadi marah luar biasa. Nah, artinya di sini kita sedang dihadapkan dengan yang namanya pencobaan. Kita sedang dihadapkan dengan yang namanya ujian, saudara. Yang namanya ujian itu tidak dikasih tahu Tuhan sebelumnya. Tanggal sekian kamu akan ada ujian ya, siap-siap ya. Yang namanya ujian itu bisa tiba-tiba. Entah kenapa ada orang di sekitar kita tiba-tiba ngamuk, nggak jelas. Ada orang tiba-tiba menipu kita tanpa kita sadari. Kita pikir dia baik, ternyata dia menipu. Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam ujian. Namun disinilah kenapa Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu berjaga-jaga dan waspada. Hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Maksudnya apa nih pencobaan-pencobaan biasa? Artinya pencobaan-pencobaan yang dialami oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Itu adalah pencobaan yang juga dialami oleh banyak orang di muka bumi ini. Itu adalah pencobaan yang sifatnya manusiawi, saudara. Jadi nggak ada pencobaan yang khusus buat saudara. Orang lain pernah ngalami itu, siapapun. Saya mau katakan tidak ada manusia di dunia ini atau orang Kristen yang tidak pernah mengalami pencobaan ataupun ujian. Sehingga dikatakan ini pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatanmu. Tapi kayaknya berat banget nih Tuhan. Pencobaan ini kayaknya berat banget. Saya udah bertahun-tahun menanggungnya Tuhan. Kayaknya berat banget. Gimana nih Tuhan? Nah, masalahnya bukan berat menurut saudara pencobaan itu. Tetapi itu lebih kepada bagaimana kau menyikapinya, persepsi saudara kepada sebuah pencobaan. Sebab Tuhan itu setia. Katakan amin. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya pencobaan apapun yang saudara hadapi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara melebihi kekuatanmu pencobaan itu. Kalau sampai hari ini saudara masih bisa menghadapinya, berarti Tuhan katakan kau masih mampu. Pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam terjemahan lain dikatakan, supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Saudara, kunci menghadapi pencobaan itu adalah sabar. Kenapa? Lewat pencobaan itu sebetulnya Tuhan sedang berbicara membentuk karakter, membentuk iman, membentuk kesabaran di dalam diri kita, saudara. Sayangnya banyak orang yang tidak lulus dalam pencobaan. Sadar atau tidak? Coba saudara
melakukan sebuah perenungan. Ketika saudara menghadapi pencobaan, saudara lulus atau enggak sih menghadapi pencobaan itu? Waktu saudara ujian di sekolah saja, saudara ingin lulus atau saudara ingin gagal? Ingin lulus kan? Artinya, saudara siapkan diri untuk menghadapi ujian, saudara belajar menghadapi ujian, kemudian saudara masuk dalam ruang ujian, saudara kerja dengan berpikir keras, betul? Walaupun soal itu sulit, tapi saudara berpikir keras, coba rumus ini, coba tulis angka, coba ini. Baru saudara kerjakan. Tapi mungkin ada soal yang saudara bilang, aduh ini aku belum belajar nih. Waktu saudara bilang belum belajar, saudara pasti nggak bisa, betul nggak? Saudara, dalam pengalaman saya, menghadapi pencobaan dalam hidup ini, atau menghadapi ujian dalam hidup ini, kita hanya bisa menang kalau kita juga sudah mempersiapkan diri, saudara. Kalau hari ini saudara sedang tidak menghadapi pencobaan, itu bukan berarti saudara harus santai. Tidak. Justru saudara harus membangun iman saudara, membangun karakter saudara, membangun pemahaman saudara terhadap iman Kristen saudara. Sehingga ketika saudara menghadapi pencobaan, saudara siap menghadapinya. Sayangnya banyak orang Kristen tidak siap ketika menghadapi pencobaan, makanya mereka gagal, jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena hari-hari mereka bukan mempersiapkan diri menghadapi yang namanya tantangan dan kesulitan. Kalau untuk ujian saja di sekolah, saudara harus mempersiapkan diri. Kenapa saudara dan saya tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah masalah di masa mendatang? Jika saudara mempersiapkan diri, masalah itu datang. Itu bukan sesuatu yang terlalu berat untuk saudara hadapi. Lalu kenapa kita menganggap sebuah masalah itu begitu berat? Karena mohon maaf, kita tidak mempersiapkan diri. Kita tidak bertekun dalam Tuhan, kita tidak bertekun dalam membaca Alkitab, kita tidak bertekun merenungkan firman Tuhan, kita tidak bertekun dalam doa, kita tidak bertekun melakukan apa yang Tuhan suruh. Sehingga ketika datang pencobaan, kita seperti terkapar, saudara. Dan seringkali kita nggak tahu mau buat apa dengan hal ini. Yang ada adalah kita menyerah. Yang ada kita adalah putus asa. Yang ada adalah kita ambil jalan pintas. Yang akhirnya menambah masalah-masalah baru. Oleh karena itu, saya mau mendorong setiap jemaat Tuhan di Light City. Yuk, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita menghadapi pencobaan. Tetapi bukan waktu pencobaan itu saja kita siap. Justru sebelum masa-masa ujian itu datang, kita sudah harus siap. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, menjelang kedatangan hari Tuhan, ada banyak hal yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kalau keadaan ekonomi dunia ini memburuk? Apa respon kita? Ketika tiba-tiba perusahaan saudara bekerja yang selama ini ada tiba-tiba tutup, apa respon saudara? Semua itu kita tidak pernah duga. Tetapi satu hal, ada penyertaan Tuhan. Tetapi kan seringkali jawaban itu tidak langsung segera ada ya. Misalnya, saudara bekerja di satu perusahaan, tiba-tiba perusahaannya ditutup. Kan belum tentu juga minggu depan saudara langsung dapat pekerjaan. Betul nggak? Belum tentu juga bulan depan saudara langsung dapat pekerjaan baru. Ada waktu jeda. Nah, itu adalah masa pencobaan buat saudara kan? Nunggu lamaran mana yang mau diterima.
Nah, banyak orang tidak siap menghadapi itu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, kita nggak tahu. Tetapi sebetulnya ketika saudara selalu mempersiapkan diri di dalam menghadapi situasi-situasi apapun, maka pencobaan itu datang, itu saudara mampu melewatinya. Inilah yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kita harus mampu menghadapi semua pencobaan dengan pertolongan Roh Kudus. Baik, yang kedua, bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, membimbing kita. Yaitu Roh Kudus membimbing dalam mengerjakan dan menyelesaikan misi. Kita baca Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, nubuatan Nabi Yesaya tentang dirinya sendiri. Di mana dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Saudara, kita tahu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk sebuah misi dari Bapa di sorga. Misi penyelamatan bagi dunia ini, bagi umat manusia. Nah, bagaimanakah Yesus bisa menyelesaikan misi itu? Kita tahu Roh Kudus mengurapi Yesus. Sejak Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kita tahu bagaimana Roh Kudus turun dalam rupa wujud burung merpati. Lalu kemudian ada suara dari Bapa di sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini Tuhan Yesus meneguhkan kembali akan misinya. Ketika Roh Tuhan diberikan kepada Yesus, dikatakan ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Mengutus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang tertindas. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, misi Yesus sudah selesai di atas kayu salib. Tetapi kepada murid-muridnya Tuhan memberikan misi itu untuk dikerjakan lebih lanjut. Dan bagaimana kita sekarang sebagai gereja Tuhan dapat menyelesaikan misi ini? Disitulah peranan Roh Kudus. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita menyelesaikan misi ini. Yesus berkata, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara, pekerjaan ini besar. Tidak mungkin murid-murid yang 12 itu bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bahkan sampai hari ini, 2000 tahun sudah berlangsung, saudara. Kita tahu dunia ini masih banyak orang yang belum mendengar Injil. Artinya, perintah Tuhan ini masih berlaku sampai hari ini, saudara. Yesus pun belum datang, maka berarti kita semua harus bergerak. Kita semua harus berjalan di dalam tuntunan Roh, bagaimana supaya misi Yesus dapat kita kerjakan dan kita selesaikan. Kita punya zaman masing-masing, saudara. Saudara dan saya yang masih hidup sampai hari ini, kita satu zaman namanya. Kita satu generasi, saudara. Generasi Paulus, Petrus, Yohanes sudah selesai. Mereka sudah mengerjakan misi mereka pada masa yang lalu. Kurang lebih mungkin 100 tahun. Jadi kalau kalender kita sekarang mungkin sekitar tahun 100 lah. Paulus, Yohanes dan sebagainya, teman-teman mereka sudah menyelesaikan masa hidup mereka.
Tapi Injil belum sampai ke seluruh dunia. Belum semua bangsa menjadi murid Kristus. Belum semua suku bangsa mendengar berita tentang Kristus. Maka setelah Yohanes, Petrus, Paulus, dan teman-temannya meninggal, dilanjutkan oleh murid-murid mereka. Banyak murid-murid mereka. Kemudian murid-murid ini juga menyelesaikan masa hidup mereka. Tapi Injil belum selesai, saudara. Belum selesai. Dunia belum semuanya menerima Kristus. Akhirnya murid-murid mereka terus lagi memberitakan Injil. Demikian saudara bayangkan dari abad ke abad. Injil terus diberitakan dari satu tempat ke tempat berikutnya. Terus meluas sampai hari ini. Saudara dan saya beruntung dan bersyukur kita sedang hidup pada zaman di mana kesempatan memberitakan Injil dengan teknologi, dengan sarana transportasi membuat percepatan. Saudara bayangkan Paulus saja dengan kuda, berjalan kaki dan naik kapal. Dia hanya mampu memberitakan Injil dengan skop area yang mungkin tidak terlalu luas. Tapi sekarang, dengan teknologi dan dengan prasarana yang ada, kita bisa memberitakan Injil dengan sangat cepat. Saudara bisa pergi ke satu daerah, saudara bisa pergi memberitakan Injil ke negara lain dalam hitungan jam, hitungan hari saudara sudah sampai. Bahkan dengan teknologi komunikasi, kita bisa memberitakan Injil dalam waktu hitungan seperdetik saja. Dengan Zoom, dengan YouTube dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu, kita sedang ada di zaman percepatan untuk menyelesaikan misi Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus menolong kita dalam hal ini. Selama kita bersedia dipimpin oleh Roh Tuhan, maka pekerjaan misi yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada gerejanya, itu dapat kita selesaikan dalam waktu yang lebih cepat dan dengan hasil yang jauh lebih banyak. Saya sebetulnya kagum melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan, mendengar kesaksian-kesaksian hamba Tuhan. Ada satu video tentang pelayanan Reinhard Bonnke, saudara. Video terakhir yang saya lihat, kompilasi dari pelayanan dia. Dia punya panggilan Tuhan tuh di Afrika. Dia ini seorang penginjil. Bayangkan sepanjang hidup dia dalam pelayanan, dia sudah memberitakan Injil kepada 72 juta orang. 72 juta orang, saudara. Lewat khotbahnya dia. Kenapa? Karena sekali KKR itu 1 juta orang, saudara, di lapangan di Afrika sana. Jutaan orang sudah diselamatkan. Jutaan orang yang menulis komitmen di kertas, karena biasanya kalau Reinhard Bonnke mengadakan KKR, itu semua dicatat, saudara. Siapa yang terima Yesus hari ini dengan sepenuh hati? Dicatat siapa namanya. Jadi mereka punya data. Jadi angka itu angka yang ada datanya, saudara. Bukan kira-kira ya, oh ini kira-kira berapa orang nih, enggak. Mereka selalu membuat KKR itu dengan data. Jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan. Dia bilang Tuhan luar biasa. Orang hamba Tuhan Reinhard Bonnke pelayanannya dalam sepanjang umur hidupnya bisa 72 juta. Saya pikir mahkota dia di sorga tuh udah gede banget ya. Kalau dia punya rumah mungkin real estate dia. Saudara mau punya rumah real estate atau gubuk di sorga? Ukurannya berapa? Ini kesempatan kita sebetulnya untuk mengumpulkan mahkota dan kekayaan di sorga. Betul nggak? Kan Tuhan Yesus bilang, jangan kumpulkan harta di bumi.
Di bumi ada ngerat, ada karat, ada pencuri, ada deflasi, ada inflasi. Sementara harta di sorga, kita cuman ngumpul keping-kepingan aja. Saya mau mendorong saudara hari-hari ini, ayo. Jangan kau berpikir waktumu habis untuk cari uang di bumi ini. Engkau mengumpulkan uang, harta, kekayaan, beli rumah untuk anak cucu gitu ya. Tapi kita harus kumpulkan harta di sorga, Tuhan Yesus bilang. Amin. Siapa yang mau kumpulkan harta di sorga? Angkat tangan dulu. Siang nanti kita mau kumpulkan harta di sorga. Kita praktek. Kumpulkan depositomu di sorga hari ini. Jangan saudara bilang, Tuhan, yang penting masuk sorga. Nanti saudara di emperannya doang. Ya. Jadi bersemangat saudara ketika kita berkata, Tuhan ada kesempatan bagiku untuk melayani jiwa-jiwa. Karena Paulus berkata kepada jiwa-jiwa, engkau adalah mahkotaku katanya. Jiwa-jiwa itu adalah mahkota saudara. Amin. Jadi bersemangat. Ya Andre ya. Tuhan mengasihimu Andre. Tuhan mau pakai. Ya. Ingat, kau sudah diselamatkan dari Maluku. Andre ini adalah orang yang diselamatkan Tuhan dari kerusuhan Ambon. Biar saudara tahu. Kalau bukan karena Tuhan, dia sudah nggak ada. Tuhan menyelamatkan dia. Ya, itu anugerah. Ketemu lagi dengan Friska. Anugerahnya double. Ya. Tambah punya 3 anak lagi. Anugerahnya triple. Ya. Jadi kalau saudara sudah mengalami anugerah yang besar dalam hidupmu, maka tidak ada cara lain untuk membalas anugerah Tuhan dengan cara apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Ya. Setiap kita punya kesempatan, saya katakan, setiap kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil, ya. Nah, untuk itu pilihan kita adalah kita hidup dipimpin oleh Roh atau hidup kita dipimpin oleh daging. Ya, sedikit lagi kita baca dalam Galatia 5 ayat 16 dan 17. Jadi Roh Kudus memimpin Yesus untuk pertama menghadapi pencobaan, yang kedua menyelesaikan misinya. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita ini harus dipimpin oleh Roh. Karena jika tidak, maka kita akan dipimpin oleh daging. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, hanya ada 2 pilihan dalam diri kita. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh atau hidup dipimpin oleh daging. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, maka otomatis kita tidak akan hidup dipimpin oleh daging. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup dipimpin oleh daging, kita tidak akan dipimpin oleh Roh. Ini 2 hal yang bertentangan. Ini nggak bisa dikompromikan, saudara. Saudaranya bisa pilih
roh atau daging, daging atau roh, udah gitu aja. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka kita akan melakukan kehendak roh, kita akan mengalami damai sejahtera, maka buah-buah roh akan ada dalam diri kita. Sebaliknya kalau kita hidup dipimpin oleh daging, maka yang ada adalah kebinasaan. Ya, segala macam keinginan daging saudara bisa baca nanti dalam Galatia pasal 5 ayat 18, 19 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan ya. Kita mau hidup dipimpin roh atau hidup dipimpin daging. Jikalau saudara dan saya hidup dipimpin roh, maka hidup kita akan maksimal. Katakan hidup maksimal. Untuk mencapai hidup maksimal, maka berarti relakan diri saudara dipimpin oleh roh. Dia telah memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam kita. Saudara hanya bersedia dan rela dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar di hari-hari mendatang. Jika kita sebagai umat Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Saya minta tim Praise and Worship boleh maju ke depan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami pagi ini. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Jika kami menghadapi berbagai macam ujian, pencobaan, tantangan apapun, Engkau berkata bahwa kami akan lebih daripada pemenang. Engkau menjadikan kami pemenang-pemenang ya Tuhan, bukan orang-orang yang kalah di dalam pencobaan. Biarlah gereja-Mu di tempat ini, setiap anggota jemaat di tempat ini, dengan kuasa Roh Kudus, kami semua menjadi pemenang di dalam hidup ini. Tidak ada yang kalah ya Tuhan. Sampai menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami menyambut Engkau. Tuhan, Engkau juga mengurapi kami, untuk kami boleh menyelesaikan misi dan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami ya Tuhan, agar hari-hari kami ke depan akan melihat bagaimana jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh hadirat-Mu. Ku ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saudara, Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Roh Kudus tidak pernah menodong saudara untuk menyerahkan diri. Dia hanya berkata, maukah engkau menyerahkan dirimu? Bersediakah engkau dipimpin olehku? Aku yang mengurapi engkau. Aku yang menjaga dan menuntun hidupmu. Namun bersediakah engkau menyerahkan diri untuk dipimpin olehku, kata Tuhan. Hari ini, maukah saudara melembutkan hatimu dan merelakan dirimu dan berkata, Roh Kudus pimpin aku. Pakailah hidupku Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Untuk menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan misi yang Kau berikan dalam hidupku. Setiap waktu Tuhan mau berbicara dan bekerja melalui diri saudara. Entah saudara sedang di jalan, di rumah, di kantor, Dia selalu hadir dan Dia selalu menuntun engkau. Biarlah hati saudara hari lepas hari semakin lembut. Hari lepas hari saudara semakin bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Maka hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan menjadi maksimal. Ada banyak orang yang akan diberkati lewat hidupmu, saudara. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Relakan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau dan Engkau boleh memanggil kami. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Boleh kita bangkit bersama-sama berdiri, saudara. Biarlah hari ini kita boleh mendeklarasikan hidup kita untuk kita persembahkan dan serahkan kepada Tuhan. Biarlah masing-masing kita berkata dan berdoa, Tuhan pimpin hidupku. Roh Kudus pimpin hidupku. Menurut kehendak-Mu.
Ketika aku sedang menghadapi ujian, masalah, persoalan, pencobaan, pimpin hidupku ya Tuhan. Aku mau menang menghadapi ujian, pencobaan, atau masalah ini. Aku tidak mau kalah dan jatuh karena pencobaan dan ujian. Aku mau hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Roh Kudus pimpin aku. Saudara berdoa, katakan, Roh Kudus pimpin aku. Bawa aku masuk ke dalam seluruh kehendak Bapa. Tuhan, pakai kami untuk menyelesaikan misimu di muka bumi ini. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kebaikan Tuhan, kabar baik Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami. Roh Kudus, Engkau ada pada kami. Roh Kudus, Engkau yang menaruh setiap perkataan firman Tuhan di dalam mulut bibir kami. Roh Kudus, Engkau yang memberikan keberanian bagi kami untuk berbicara. Roh Kudus, Engkau akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang perlu mendengarkan Injil. Roh Kudus, buka pintu bagi kami untuk memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Inilah gerejamu, inilah umatmu ya Bapa di sorga. Kami berdoa biarlah Light City Ministry menjadi jemaat yang Tuhan pakai memberitakan Injil ke seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Biarlah gerejamu Light City Ministry menjadi jemaat yang Tuhan utus untuk pergi memberitakan kabar baik. Dan biarlah jemaat ini Tuhan, Engkau akan kirimkan pekerja-pekerja lebih banyak lagi. Kirimkan orang-orang datang di tempat ini sebagai pekerja-pekerjamu ya Tuhan. Orang-orang yang sedang merindukan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau yang membawa mereka ke tempat ini untuk mereka boleh diperlengkapi, mereka diurapi, dan mereka akan diutus ya Tuhan. Biarlah Light City Ministry menjadi jemaat yang mendatangkan cahaya kemuliaan Kristus bagi kota kami Jakarta, bagi bangsa kami Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, diberkatilah gereja ini dengan urapan Tuhan. Diberkatilah gereja ini dengan otoritas ilahi. Diberkatilah gereja ini dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami menjadi umat pilihan Tuhan yang akan bersuka cita membawa kabar baik ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.